Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat At-Taqwa yang beriman, setiap ibu hamil pasti berharap kandungannya bisa sehat hingga proses persalinan dan melahirkan anak yang sehat pula. Biasanya menurut adat Jawa, terdapat banyak pantangan-pantangan bagi ibu hamil. Misalnya saja, ibu hamil dilarang mengejek orang cacat, dilarang membunuh binatang, dilarang duduk di depan pintu, dilarang mandi tengah malam, dilarang mengonsumsi buah pisang yang dempet, dan masih banyak lainnya. Nah, kalau dari segi agama, kira-kira ada nggak sih pantangan bagi ibu hamil? Sebenarnya Islam tidak pernah memberikan larangan-larangan khusus bagi ibu hamil. Namun jika ingin melahirkan bayi yang sehat, cerdas dan soleh, maka hendaklah memperbanyak amalan selama kehamilan dan jauhi maksiat. Sahabat yang dirahmati Allah, sebelum kita lanjut untuk membahas video kali ini, kami ingatkan bagi sahabat yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar sahabat tidak ketinggalan dengan update video selanjutnya dari kami. Berikut beberapa larangan ibu hamil menurut Islam. Yang pertama, meninggalkan sholat wajib. Ketika hamil biasanya tubuh akan terasa sakit dan pegal-pegal, kepala pusing, badan lemes, dan terkadang disertai mual-mual. Hal ini dikarenakan karena adanya perbuahan hormon dalam tubuh. Nah, di saat demikian ibu hamil tetap memiliki kewajiban untuk melaksanakan sholat fardu. Ibu boleh meninggalkan puasa Ramadan dengan syarat nanti diganti di hari lain. Namun untuk sholat, hukumnya tetap wajib untuk dilakukan. Jika memang tidak mampu sholat dengan berdiri, maka sholat dengan duduk. Apabila duduk juga tak bisa, maka sholatlah dengan keadaan berbaring. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah ditanya tentang seseorang yang sakit wasir sehingga sulit berdiri ketika sholat. Beliau mengatakan, sholatlah sambil berdiri. Jika kamu tidak mampu, sambil duduk, dan jika kamu tidak mampu, sambil berbaring miring. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, mengkonsumsi makanan haram. Apa yang dimakan oleh ibu juga akan masuk dalam darah jabang bayi. Maka itu, ibu hamil diharuskan menjauhi makanan haram. Tidak hanya ibu hamil saja, tetapi semua umat muslim, sebab mengonsumsi makanan haram dibenci oleh Allah Ta'ala. Selain itu, makanan haram juga mendatangkan pengaruh buruk bagi tubuh. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang telah Allah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya." Quran Surat Al-Ma'idah ayat 88. Jenis-jenis makanan haram juga diterangkan dalam surat Al-Ma'idah. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Yang ketiga, menggunjing dan berkata buruk. Sama halnya dengan tetuah Jawa, menurut Islam ibu hamil tidak diperbolehkan berkata buruk seperti menghina, menggunjing, atau menjelek-jelekkan orang lain. Takutnya apa yang dijelekkan justru menimpa anaknya sendiri. Selain itu, perbuatan menjelekkan atau bergunjing juga dilarang agama. Allah Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang." Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Lalu yang keempat, mengumbar aurat. Setiap perempuan Islam diwajibkan untuk menutup aurat, hanya bagian muka dan telapak tangan yang boleh terlihat. Begitupun dengan ibu hamil, mereka juga tidak diperbolehkan mengumbar auratnya. Allah Ta'ala berfirman, "Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya." Quran Surat An-Nur ayat 31. Yang kelima, bersolek berlebihan saat keluar rumah. Wanita keluar rumah dilarang bersolek berlebihan, sebab saat wanita keluar rumah, ia diikuti oleh syaitan sehingga laki-laki akan memandangnya dan bisa menimbulkan fitnah. Dijelaskan dalam hadis, wanita itu aurat, maka bila ia keluar rumah, syaitan terus memandanginya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Lalu yang keenam, keluar rumah tanpa mahram.
Ketika keluar rumah sebaiknya seorang istri atau perempuan hamil ditemani oleh suaminya, tujuan untuk menghindari fitnah dan agar lebih aman, kecuali perginya untuk tempat-tempat yang dekat rumah. Seperti berbelanja sayuran maka diperbolehkan. Rasulullah juga telah bersabda, wanita itu adalah aurat. Apabila ia keluar rumah maka syaitan menghiasinya, membuat indah dalam pandangan laki-laki sehingga ia terfitnah. Hadis riwayat At-Tirmizi. Lalu yang ketujuh, durhaka pada suami. Wanita hamil juga dilarang durhaka terhadap suami, namun suami pun sebaiknya juga berbuat baik pada istri. Saling pengertian dan menanamkan nilai-nilai Islami adalah kunci untuk membangun keluarga bahagia. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua golongan dari penduduk neraka yang aku tidak mau melihatnya, adalah suatu kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi untuk memukul manusia dan para wanita yang berpakaian tapi telanjang, berlenggak-lenggok ketika berjalan, kepala mereka seperti punuk-punuk unta. Mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya, walaupun baunya tercium selama perjalanan sekian-sekian. Hadis riwayat Muslim. Sahabat yang dirahmati Allah, itulah tadi penjelasan singkat mengenai larangan bagi ibu hamil menurut Islam. Semoga video ini bisa memberikan tambahan ilmu dan pencerahan bagi kita semua. Apabila ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Dan terima kasih telah menonton video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.